Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Insyaallah melanjutkan kajian kita Quran Surah Ali Imran Juz 3 ayat yang ke-61, 62, 63 dan 64 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita mulai ngaji kita pada malam hari ini nggih, kembali lagi saya ingatkan 38 hari lagi kita masuk kepada bulan suci yang mulia. Gak bosan-bosan pokoknya kalau ketemu sama saya, Pak. Kurang berapa hari lagi? 38 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan, bulan suci yang mulia, tamu yang kita nantikan.
Sekali lagi ya saya ingatkan terus menerus, kemuliaan bulan Ramadan tidak dihitung satu bulan per hari. Per hari memiliki kemuliaan-kemuliaan yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat biasanya kalau di beberapa masjid itu imam yang mimpin sholat tarawih itu habis sholat tarawih langsung berdiri ceramah beliau. Minggu ini keutamaan bulan Ramadan. Minggu ini, nah seperti itu. Jadi masing-masing minggu dari bulan Ramadan itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Per hari juga punya keutamaan sendiri-sendiri. Kita ini kalau ibarat 1 tahun kelaparan, maka bulan Ramadan ini waktu di mana Allah memberikan kepada kita makan yang banyak banget. Persiapan. 1 tahun nanti kamu nggak makan, maka bulan Ramadan ini persiapkan. Sama Allah dikasih semuanya. Bahkan pada bulan Ramadan ini ada beberapa hari yang mana hari itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, apa itu? Lailatul Qadar. Nah, kita diingatkan oleh Allah pada bulan itu kita disuruh diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah sebanyak-banyaknya. Lah kita mau meningkatkan ibadah sebanyak-banyaknya bagaimana kalau dari sekarang kita nggak merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan itu? Maka monggo dari sekarang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang bisa meningkatkan tadarusnya ditingkatkan tadarusnya. Jadi dari sekarang sudah mulai nyicil hataman Quran. Oh saya ini tahu Pak Ustadz, nanti kalau bulan Ramadan nggak bisa hatam saya 1 hataman. Maka bagaimana solusinya? Ya berarti dari sekarang dicicil. Ya Allah, saya mau hatam pada bulan Ramadan ya Allah, maka dari sekarang dicicil. Ya. Jadi mencicil tadarus dari sekarang itu boleh hukumnya. Mencicil itu maksudnya mencicil bacaannya, bukan mencicil matanya saja yang mencicil ya. Tapi di pelan-pelan. Kalau tadarusnya sudah bisa mungkin ditambahi dengan puasanya. Mumpung sekarang bulan Rajab, keutamaannya sudah masuk ya 3 bulan yang mulia. Jadi puasanya ditambah. Atau mungkin puasanya enggak bisa Ustadz, kalau gitu ya kita tingkatkan amal ibadah yang lainnya, zikirnya. Yang biasanya sekali tarik tasbih 313, mungkin sekarang sekali tarik tasbih 1000. Nggak akan kerasa kita ya, sambil jalan ya, pulang dari masjid pergi ke rumah di jalan tasbihnya ditarik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Insya Allah nggak kerasa 1 hari itu 1000 tuh ya ringan banget. Cuma kita aja yang nggak pernah memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Alhamdulillah maturun Pak nggih. Alhamdulillah. Jadi zikirnya ditingkatkan. Betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan. Orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka sekarang menunggu di alam barzah itu berdoa kepada Allah sambil merintih dan menangis. Alangkah ya Allah, Engkau berikan kepada saya kesempatan sebentar saja. Saya ingin merasakan bulan Ramadan walaupun sebentar saja. Lah kita insya Allah akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka dari sekarang insya Allah kalau boleh ditingkatkan ibadahnya. Betul saya katakan ini 38 hari lagi. Ya. Sekarang Rajabnya sudah mau selesai, Rajabnya sudah mau habis. Bentar lagi masuk ke bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban itu ibarat kalau orang udah mau lari, tinggal 3 tarik nafas terakhir sudah. Setelah itu lari dia. Nah, kita kalau nggak melakukan persiapan tiba-tiba dikongkon lari, menggeh ya kesel. Baik, insya Allah minggu depan juga saya ingatkan ya. Minggu depannya lagi juga saya ingatkan. Insya Allah bulan Ramadan kali ini biar tidak berlalu seperti itu saja. Barangkali kita ini termasuk dari orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan, di awalnya euforianya begitu luar biasa. Wah, bulan Ramadan sudah tiba ini. Alhamdulillah ya. Begitu tengah-tengah sholat tarawih mengalami kemajuan ya. Janganlah seperti itu ya.
Softnya yang maju. Ya, dapat ngono tekadnya yang maju ya. Softnya yang maju. Baik. Mungkin ini sedikit menyinggung ya. Di awal-awal bulan Ramadan itu Pak Takmir itu sibuk beliau itu. Ambil karpet, ambil terpal, ya, gelar sana sini, depan belakang. Ya, Masya Allah. Nanti kalau sudah minggu kedua, minggu ketiga, habislah itu sudah. Tinggal 4 soft. Itu pun kalau udah habis rakaat ke-8, tinggal 1 soft itu. Baik. Insya Allah semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman maka siapa yang hajaka mendebatmu fihi di dalamnya tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi Tuhan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa TikTok dan Facebook ya, apabila memperhatikan pada ayat yang kita bahas pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita minggu lalu mengenai tentang kedatangan seorang tamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kampung Najran. Jadi di kampung Najran itu ada kelompok orang-orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah. Apa niat mereka? Awalnya niat mereka untuk bertabayun kepada Nabi tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-59, jangan perhatikan sebelumnya, ayat ke-59 kata Allah, sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti perumpamaan Adam. Kalau Nabi Isa menjadi Tuhan, harusnya Nabi Adam juga bisa menjadi Tuhan. Kalau Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Tuhan dikarenakan dia dilahirkan tanpa seorang ayah, maka Nabi Adam alaihissalam dilahirkan tanpa kedua-duanya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa, perumpamaannya Nabi Isa itu seperti perumpamaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Kalau Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah, maka Allah menciptakan Nabi Isa juga dengan tanah. Ya, maka sama-sama tsumma qala lahu kun fayakun. Kalau Allah menciptakan Nabi Adam dengan perantaraan kun, maka menjadilah dia seorang manusia. Maka Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam juga dengan perantaraan kun juga. Nah, kalau kita perhatikan dalam sejarah, ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup, beliau tidak diangkat menjadi Tuhan. Kapan beliau diangkat menjadi Tuhan? Setelah beliau tidak ada. Siapa yang paling banyak mengangkat beliau menjadi Tuhan? Salah satu pengikutnya yang bernama Paulus. Ya. Kalau sekarang namanya Paus. Ya. Kemudian di ayat-ayat sebelumnya atau setelah ayat ini akan menerangkan kepada kita tentang banyak sekali perubahan-perubahan yang dibawa oleh orang-orang Nasrani dan oleh orang-orang Yahudi. Mungkin salah satu yang paling kita ketahui ya adalah hukum penghalalan babi. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kedua-duanya ketika beliau masih hidup, hukumnya babi itu adalah haram. Kapan menjadi halal? Nanti setelah Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada seorang murid beliau katanya, yang murid beliau ini namanya Petrus. Suatu ketika Petrus ini bermimpi bahwasannya turun dari langit ini ada babi, ya, babi turun dari langit. Ketika turun dari langit itu kemudian terdengar suara, wahai Petrus, ambillah babi ini dan sembelih lalu makanlah dia. Kemudian setelah Petrus bangun, lalu dia memberitahukan kepada pengikutnya, sesungguhnya babi itu halal. Jadi penghalalan babi ini bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Dan banyak hal-hal lain yang telah diubah oleh mereka. Nah, walaupun demikian, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ketika mereka mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi saat itu menjawab dengan hujah-hujah. Ya. Hujah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya alasan. Ya. Artinya beliau
memberikan suatu alasan yang benar kepada orang-orang dari kaum Nasrani dan Yahudi, tetapi sayangnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini tidak menjadi hidayah bagi mereka. Maka niat mereka datang ke sana itu bukan hanya sekedar untuk berdebat ataupun mencari tahu kebenaran dari Nabi, melainkan mereka ini pingin agar Nabi itu masuk kepada golongan mereka. Walantar do angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, rela mereka terhadapmu sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka ini mengikuti agama kamu. Sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi sampai kita mengikuti agama mereka, sampai kita ini tunduk dan patuh sama mereka, barulah mereka ini ridho sama kita. Maka dikarenakan perdebatan yang begitu panjang, ya, salah satu perdebatannya ya yang sudah disebutkan di ayat ke-59 tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi di ayat ke-61, faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi. Kalau setelah mereka kamu berikan pengetahuan, setelah kamu berikan kepada mereka ilmu, kok masih mereka mendebat juga kepada kamu, faqul ta'alau nada'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Maka marilah kita panggil anak-anak kita panggil, istri-istri kita panggil. Kita pun juga bersama mereka, fana betahil, sumana betahil, kemudian kita bermubahalah. Nah, mereka beriman kepada Allah, kita pun beriman juga kepada Allah. Fana betahil, maka marilah kita bermubahalah. Summa ja'al la'natallahi alal kadhibin. Kemudian marilah kita jadikan laknat Allah ini kepada orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Kemudian saat itu ketika Nabi SAW mengajukan kepada orang-orang Nasrani yang datang dari kampung Najran itu, kalau memang demikian pendapat kalian dan tidak akan berhenti kalian untuk mendebat kami, summa nabtahil fana ja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kalau begitu marilah kita bermubahalah. Ya, kemudian akhirnya orang-orang Nasrani dari kampung Najran itu kemudian mereka menyetujui saat itu. Ya, dalam satu riwayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kalau begitu besok marilah kita berkumpul kembali di suatu tempat. Kamu bawa anak-anak kamu bawa istri-istri kamu, dan sekalian kamu juga, kita semuanya kita berkumpul dan kita melakukan mubahalah bersama-sama. Nah, kemudianlah besok hari Nabi SAW mengajak Sayyidatuna Fatimah beserta dengan suaminya ya Sayyidina Ali, beserta dengan cucunya dua. Ya, cucunya siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, bersama-sama beliau ini Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, kepada mereka, wahai anak-anakku, wahai keturunanku semuanya sekalian, saya akan melakukan mubahalah bersama dengan kalian semuanya. Maka besok ketika saya menyebutkan mubahalah di depan kalian, maka aminkanlah mubahalah itu. Jikalau kita salah, maka semoga laknat kita kepada kita. Tapi jikalau mereka salah, maka semoga laknat itu kepada mereka. Nah, kemudian besok hari ketika Nabi beserta dengan rombongan sudah sampai di tempat tersebut, ditunggu-tunggunya ternyata tidak datang orang-orang dari kampung, ya, itu tidak datang. Ternyata diusut punya usut, ternyata yang datang saat itu menemui Nabi, saat itu pendetanya berjumlah 60 orang. Dan di antara 60 orang ini ada 3 yang paling berpengaruh di antara mereka, tokohnya ada 3. Kemudian setelah mereka ini bernegosiasi kemarin hari, setelah bernegosiasi dengan Nabi agar besok melakukan mubahalah, kemudian mereka berkonsultasi, ya, minta saran dari tiga orang tokoh tadi itu. Apa yang dikatakan oleh 3 orang tokoh tadi itu? Jikalau Nabi Allah sudah berani berkata seperti itu,
maka celakalah kita besok kalau kita berani datang ke sini. Nah, akhirnya besok hari nggak jadi datang. Fana ja'alna anatallahi 'alal kadzibin. Maka kalau mereka berani datang juga, maka laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Mereka tahu, mereka faham jikalau Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi utusan Allah akhir zaman, yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan. Tapi sayangnya ketika lahir seorang Nabi akhir zaman ini, tidak lahir dari bangsa mereka, tapi lahir dari bangsa Arab. Nah itu dia. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini sungguh adalah cerita yang benar. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah, sungguh dia adalah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Ada seorang ustadz bernama Ustadz Mustafa Umar ya. Beliau ini berpendapat pada kalimat wa innallaha lahuwal azizul hakim. Allah di dalam ayat ini di akhir kata Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Jikalau memang Nabi Isa alaihissalam yang mereka perakui sebagai anaknya Tuhan, anak Tuhan, putra Tuhan, maka sudah sewajarnya atau sudah sepantasnya anak ini nurun dari bapaknya. Ya, kalau bapaknya kulitnya putih, anaknya kulitnya putih. Kalau bapaknya ini badannya besar, bongsor, anaknya juga badannya besar dan bongsor. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, maka seharusnya Nabi Isa alaihissalam juga memiliki sifat keperkasaan. Jikalau Nabi Isa alaihissalam memiliki sifat keperkasaan, tidak mungkinlah Nabi Isa alaihissalam disalib. Nah, jikalau Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak Tuhan, seharusnya bisa melarikan diri dari situ atau melawan orang-orang yang ingin menyalib dia. Nanti di lain kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya ini adalah zat yang maha berdiri sendiri dan tidak akan pernah mati, Al-Hayyul Qayyum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berdiri sendiri dan maha hidup, tidak mungkin anak Tuhan ini bisa menjadi mati. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersifat maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala juga bersifat maha bijaksana. Jikalau memang Allah Subhanahu wa taala bersifat bijaksana, ya, maka jikalau memang mereka mengakui kalau Nabi Isa alaihissalam adalah putra Tuhan, anak Tuhan, maka Nabi Isa juga seharusnya memiliki sifat maha bijaksana. Sedangkan pengetahuan Nabi Isa alaihissalam ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan mereka mengakui hal itu, bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam ini tugasnya mengantarkan wahyu, mengantarkan ilmu dari Allah kepada nabi-nabinya. Dan mereka pun tahu hal itu. Jikalau memang Nabi Isa alaihissalam adalah seorang anak Tuhan, seharusnya beliau juga mewarisi sifat-sifat dari ayahnya, seperti itu. Jadi intinya seperti itu dari Dr. Mustafa Umar. Fa in tawallau, sudah kamu seru, sudah kamu ajak, sudah kamu dakwahi mereka, fa in tawallau, maka jikalau mereka masih berpaling juga, fa innallaha alimum bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayah, petunjuk. Maka jikalau mereka ubah juga, maka jikalau mereka berbuat kemungkaran juga setelah diberikan hidayah, fa innallaha alimun, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Maka sudah jelas inti dari perdebatan itu, maka sudah jelas mana yang benar, mana yang batil. Kalau begitu,
Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang yang mereka telah diberikan kitab sebelumnya. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab sekalian, ta'alau, marilah kita semuanya. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, menuju kalimat yang satu, kalimat yang sama di antara kami dengan kalian. Ya. Kalau bahasa kampanye kemarin harus satu suara, ya. Marilah kita jadi orang yang satu suara. Allah, apa suara itu? Allah na'budu illallah. Bahwasanya kami menyembah, ya, kami tidak menyembah kepada seorang Tuhan kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kami tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala yattahida ba'duna ba'dan arbaban. Nah, ini juga kalimatnya. Wala yattahida ba'duna ba'dan arbaban, dan kami tidak menjadikan sebahagian kami terhadap sebahagian yang lain menjadi seorang Tuhan. Kalau kami ini manusia, maka kami tidak menyembah kepada manusia juga. Maksudnya seperti itu. Wala yattahidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ya. Maka kami tidak menjadikan sebahagian kami dengan sebahagian yang lain lagi menjadi Tuhan, ya. Yang satunya menjadi Tuhan, satunya lagi menjadi seorang hamba. Padahal hakikat kita ini sama-sama manusia. Fa in tawallau, maka jikalau mereka masih berpaling juga, faqulu, maka kalian katakanlah, isyhadu bi anna muslimun. Kalian persaksikanlah dengan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Jadi muslim itu berasal dari kata Islam, ya. Aslama yuslimu islaman, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau mereka masih berpaling juga setelah diberikan peringatan, diberikan hidayah, diberikan dakwah, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kajian kita sampai di sini hari ini lumayan berat nggih kajiannya nggih. Baik. Baik, insyaallah kajian kita sampai di sini. Saya terus tausiahkan, saya nasihatkan, saya sarankan, saya mohon, saya minta. 38 hari lagi kita mau masuk ke bulan Ramadan itu jangan sampai kelewatan. Harus siap-siap. Kalau jenengan masih belum bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan, jenengan mungkin bisa browsing dari internet tentang kemuliaan Ramadan. Kalau nggak mau browsing, telepon saya, nanti saya dongengi, okay? Saya dongengi kemuliaan bulan Ramadan, biar ada rasanya. Jadi bukan sekedar euforia di awal, biar ada rasanya. Cinta itu kan bukan hanya perkataan ya, tapi juga harus dengan hati. Ini namanya cinta. Kita ini suka bulan Ramadan datang, ya. Begitu bulan Ramadan datang senang euforianya, enak nih pagi-pagi sahur nih, awal-awal senang sahur. Nanti kalau sudah pertengahan bulan Ramadan, Ustadz saya itu udah males ya, saya tuh nggak jenisnya orang yang sahur pagi-pagi. Nah ini jangan sampai seperti ini, ya. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.